Boleh makan apa saja, kapan saja, tapi tetap langsing. Siapa yang tak ingin menurunkan berat badan hingga puluhan kilo dengan cara seperti ini? Tanpa diet makanan yang berlebihan, hanya dengan mengendalikan pikiran melalui program Mind Slim. Sebuah program dengan cara menurunkan berat badan yang sehat, mudah, tanpa diet makan ataupun mengurangi porsi makan. Dalam program ini diajarkan mengubah dan memprogram ulang pikiran dalam kebiasaan Anda. Terdapat 5 aturan magic yang dapat dilakukan dalam program Mind Slim ini. Sudah ribuan orang peserta yang berhasil melakukan program ini. Apakah Anda berikutnya? Pertanyaan yang terakhir nih, apakah Anda berikutnya sudah siap untuk menyaingi tubuh Anda? Karena kalau kita tadi hadirkan sebelumnya bagaimana fenomena anak-anak yang menderita obesitas ini kian mengkhawatirkan ya Dian ya. Dan tidak hanya anak-anak sebenarnya, kita pun orang-orang dewasa juga memiliki tahu deh yang udah khususan memiliki ancaman obesitas, dan Indonesia ini menjadi negara terbanyak penyandang atau penderita dari obesitas. Ini sangat mengkhawatirkan karena ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari bagaimana menyayangi badannya. Untuk itulah sudah ada Mas Juli yang akan memberikan kepada kita bagaimana pola pikir ini ternyata bisa membantu kita untuk mendapatkan tubuh yang sehat begitu ya. Dan Mas Juli ini karena banyak mungkin orang yang bilang gimana sih caranya, percaya apa enggak, dibawakan ini salah satu hasilnya ya sebelahnya. Dan jadi coach juga sekarang. Iya, ada Dokter Rianti Maharani yang dulu ikut dan akhirnya karena itu terbukti dan menjadilah coach Mind Slim ini ya. Betul. Nah, ini yang mungkin membuat kita penasaran adalah dari angka obesitas itu sendiri segala macam. Ini benar-benar mengkhawatirkan sampai tahap ini atau seperti apa? Besar Mas. Pernah saya 2013 roadshow ke beberapa kota. Waktu itu kebetulan ada seminar-seminar yang kita adakan dan ternyata di daerah-daerah banyak yang kena obesitas. Sehingga dari situ tahun 2008, 2009, 2010 saya mengamati bahwa ternyata permasalahan utamanya bukan pada makanannya. Permasalahan utamanya adalah bagaimana kita memperlakukan makanan. Bukan persoalan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu di jam ini, di jam itu. Atau ditakar porsinya segini harus segitu. Tapi yang jadi problem adalah penyebab obesitas nomor 1 di dunia adalah emotional eating. Mengkaitkan mood dengan food. Dan itu seringkali terjadi. Jadi makan bukan ketika membutuhkan atau ketika lapar gitu ya. Betul. Dan ini banyak ditemui karena kan Mas Juli sendiri kan sedang melakukan gerakan Indonesia Langsing. Indonesia Langsing. Ini targetnya berapa orang artinya? 1 juta slimmer. 1 juta slimmer. 100 juta? 1 juta slimmer. Oh 1 juta, saya salah dengar. Ini tetap banyak loh angkanya. Ini kan sudah mulai dari tahun 2000. Dari tahun 2008, 2009 kita sudah merintisnya, dan tahun 2011 saya membuka kantor di Singapura juga, dan ternyata responnya juga di Asia cukup bagus, bahwa ternyata melangsing itu nggak perlu harus pakai faktor eksternal seperti kayak pil, diet, ataupun jarum-jarum. Karena sebenarnya yang paling penting adalah kita mulai membangun kesadaran dari dalam diri kita bahwa ternyata makan itu yang penting pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. That's it. Tapi yang jadi problem utamanya adalah emotional eating tadi, craving atau ketagihan makanan. Dan kemudian motivasi bergerak yang rendah, dan ini akhirnya menjadi motivasi bergerak itu olahraga maksudnya atau? Ya, olahraga mungkin definisi yang kita pakai adalah definisi olahraga adalah lebih baik bangkit duduk daripada tiduran, lebih baik bangkit berdiri pada sekedar duduk, lebih baik bangkit berjalan daripada sekedar berdiri. Karena selama ini orang berpikir olahraga mesti harus pakai kostum khusus, alat khusus. Ini perempuan banget loh, mungkin Dokter Yanti juga merasakan ya kalau namanya perempuan ini kita sibuk persiapannya, ujung-ujungnya aduh kayaknya nggak jadi nih, nggak mood, akhirnya ujungnya makan lagi. Ketika dulu Dokter Yanti mengalami obesitas, beratnya berapa waktu itu? Saya 3 kali hamil, 3 kali mengalami obesitas, berat sampai 90 kg. 90 kg? Iya. Kayak nggak ada bekasnya loh ini, Dok. Sekarang berat badan berapa? Dan sebelumnya, saya sekarang 59,4. Awal program 69,4. 69,4. Turun 10 kilo. Awal program bulan Juni. Berarti Juni. Awal. Oke. Berapa lama berarti sampai akhirnya turun? 3 bulan. 3 bulan turun 10 kilo? Iya. Apa saja yang dilakukan waktu itu, kelas-kelasnya? Karena gini, untuk membuat orang percaya bahwa ini mungkin loh, ini mungkin bisa dilakukan dengan hanya mengubah pola pikir. Kelas-kelasnya seperti apa waktu itu yang Yanti alami? Karena buat saya semacam langsing itu pencarian hidup ya.
Jadi ketika saya pengen langsing tuh kayak kesuksesan gitu. Dan saya mencari sudah beberapa kali dengan beberapa metode ya. Dari mulai tusuk jarum, suplemen, dan naik turun, yoyo gitu. Jadi setelah hamil, lahirkan, terus kemudian punya anak, lalu programkan dengan segala macam metode gitu. Terus habis itu hamil naik lagi juga 90 kilo. Dan seperti 3 kali, saya bosan kan, capek. Nah, saya cari-cari, dapatlah informasi tentang Mindslim program di website. Ketemu Master Julie, saya langsung hubungi beliau. Dan alhamdulillah mungkin itu jalan Allah ya atas pencarian saya. Karena buat saya itu langsing itu sebuah kesuksesan gitu loh. Pencapaian pribadi begitu betul, ya. luar Artinya biasa. senang bisa hidup lebih sehat artinya 10 seperti kilo itu. loh dalam 3 bulan. Jadi apa Mas Juli yang dilakukan untuk Mbak Dr. Yanti dan juga untuk pasien-pasienmu, peserta-peserta lain kayak gimana, bocorin dong. Iya. Kelasnya Jadi sebenarnya apa yang aja dilakukan nih? oleh Dr. Yanti adalah lebih berdamai dengan tubuh. Karena seseorang dengan obesitas atau kegemukan, mereka rata-rata adalah mendiskonek antara pikiran dengan tubuhnya. Dan program-program yang kita lakukan adalah mereconnect kembali antara pikiran dengan tubuh. Reconnect maksudnya begini, seseorang ketika dia punya pola hubungan dengan makanan itu keliru, misalnya makan pada saat jam-jam tertentu. Iya. Padahal sebenarnya tubuh kita didesain Sang Pencipta makan hanya pada saat lapar fisik. Jadi artinya kapanpun ketika Anda lapar fisik makan, mau tengah malam pun nggak masalah. Yang penting adalah memang tubuh kita membutuhkan energi dari Tengah malam juga nggak masalah. nggak Wah, masalah. ini kayaknya yang berikutnya sudah mau telepon ini mau mempertanyakan mengenai hal ini ya. Iya, betul. Sudah bergabung bersama kami ada Ibu Nurul. Selamat siang Ibu Nurul. Ya, selamat siang, Mas Juli ya. Halo Ibu Nurul. Ya, Silakan Ya, Ibu. silakan Ibu. ya ini saya ini sudah mencoba beberapa kali treatment diet, mulai dari yang larangan makan ini itu. Cuman kan menahan nafsu makan itu kan susah ya. Apalagi ngelihat orang makan ini, itu gimana ya untuk biar kita benar-benar bisa teguh gitu untuk tidak memakan makannya. Ya. Jadi yang bisa dilakukan di rumah dan kapanpun dimanapun begitu ya. Ya. Terima kasih Ibu Nurul. Ini yang mungkin juga tadi sempat Iya, betul. dikatakan bagaimana bersahabat dengan tubuh, kemudian juga membentuk pola komunikasi yang baik dengan tubuh. Gimana Tapi sebenarnya caranya? prakteknya gimana? Prakteknya. Oke, jadi apa yang dialami oleh Bu Nurul itu wajar, bahwa ternyata banyak orang yang berhubungan dengan makanan, mereka makan pada saat lagi perasaan nggak nyaman, dan itu akhirnya membuat nafsu makannya Iya, jadi bete ngambil berlebihan. coklat Betul. gitu ya. Dan emotional eating itu sudah terlatih semenjak bayi. Kalau Anda amati bayi nangis taruh sesuatu di mulut, lama-lama diam dan tenang. Ulang tahun makan-makan, kenaikan kelas makan-makan. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Keinginan perasaan nyaman terkoneksi dengan makanan. Sehingga ketika dia patah hati, frustasi, bosan, gelisah, atau rasa takut, khawatir, kesepian, Oke. akhirnya yang terjadi adalah keinginan makannya menjadi berlebihan. Itu Lalu contoh kemudian yang apa yang bisa dilakukan, dikatakan kepada diri sendiri supaya bisa berhasil? Nanti jawabannya Pak Juli. Jawabannya harus Saya dibocorkan. penasaran, ingin saya praktekkan juga langsung kepada diri saya, tapi usai jeda tetaplah di Sapa Indonesia.